Kok nggak bisa? Mas. Oke. Halo Halo, Mas Eka. ya halo Gembrang. Halo, apa kabar Mas? Baik, baik. Suara kedengeran kan? Bagus, bagus. Sinyalnya bagus Oke, banget. oke. Gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Oke, mungkin kita tunggu 5 menit kali ya Mas ya, biar teman-teman bisa join. boleh. Oke. Gue sambil Sibuk kerja nggak apa apa-apa ya. Mas? Iya, Inilah monggo. sambil kerja. Sambil kerja. Nanti gue jam 8 ada meeting lagi. Iya, dan apa IG Live setahu saya cuma sampai 1 jam setahu saya ya. Bentar, bentar. Jatuh lagi. Oke. Kedengeran ya? Kedengeran Mas, bagus. Oke. 1 jam ya? Doain. Iya mungkin ya. Iya, Um, ini udah mulai nih ya, fans-fansnya The Brandals ini. oke. Iya. Gue tuh lagi bikin kayak mobile apps gitu, lagi develop mobile apps sama temen-temen. Oh, bikin Musik apps. sih. Iya. Ya, kayak gitu. Oke. Kita minggu depan ini Mas ada diskusi juga minggu depan. Cuma ya 2 minggu lagi juga ada sih. 2 minggu lagi. Sama siapa tuh? Oke. Yang 2 minggu lagi sama itu Sony Music, sama satunya nanti ada etnomusikolog. Sony Music. Yes. Label maksudnya? Dengan artisnya mereka Mas, biasa gitu. Oh, siapa namanya? Tahu Yefta? Oh, Eh, enggak tahu ya. itu emang artis pendatang sih Mas. Oke, karena mungkin kita mulai aja kali ya Mas ya. Ya, Oke, oke, kita mulai. Sebenarnya saya lebih lebih suka yang lebih santai sih Mas, biar lebih enak dan nanti teman-teman yang join juga nggak sungkan kan untuk terlibat di dalam proses kita ngobrol kurang lebih seperti itu. Oke, selamat hmm. malam Mas Eka. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa ngobrol bareng ya. Akhirnya setelah 2 minggu yang lalu kita ngobrol lewat Zoom dan apa diskusinya hari ini jadi juga walaupun kemarin sempat di apa namanya diganti hari karena memang saya tahu bahwa The Brandals baru aja rilis dan selamat ya Mas, semoga albumnya menjadi apa ya, karena saya juga baca liriknya kan, liriknya itu sungguh apa merekam situasi yang ada di Indonesia sekarang gitu loh, dari kerusakan lingkungan, hoax, korupsi dan banyak lagi. Semoga albumnya diterima banyak orang dan juga bisa menggugah banyak teman-teman baik yang di sektor musik atau tidak untuk juga kritis dalam melihat kondisi Indonesia yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Mas Eka selalu makasih. Oke Mas, mungkin gini aja Mas, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Nah nanti Mas Ya, Mas Eka apa namanya silakan monggo mau merespon dengan cara apa namanya singkat-singkat atau kemudian uh, mau apa ya monggo bebas saja. Yang pertama saya tertarik untuk bertanya soal selaku seorang musisi nih ya, Mas Eka kan sudah berpuluh-puluh tahun di dunia musik yang apa bagi kami itu tentu pengalamannya bukan hanya bagaimana membangun musik tapi juga berkaitan dengan pertemanan, terus kemudian menyampaikan gagasan lewat apa menyampaikan gagasan kritis dengan teman-temannya. Nah, sekarang ada kondisi pandemi. Bagaimana sih Mas Eka melihat pandemi ini berpengaruh terhadap sektor musik di Indonesia? Dan bagaimana Mas Eka melihat lingkaran pertemanan Mas Eka, yaitu di lingkaran musisi itu mencoba merespon atau apa ya, semacam untuk beradaptasi dengan situasi pandemi ini? Bagaimana Mas? Monggo. oke. Jadi impact-nya pandemi ke kehidupan musisi gitu ya, Ya, dan industri musik in general. Ya, kalau menurut gue sih, sektor di musik nggak ada bedanya dengan sektor-sektor perekonomian lain di Indonesia. Udah pasti semuanya kena
imbas semua lini kalau menurut gua kan, baik itu mau mau bisnisnya atau usaha perekonomian apa aja itu udah kena dari yang kecil sampai yang besar, apalagi yang kecil gitu. Tapi particularly di musik itu, menurut gua yang paling terkena imbas ekstrimnya itu adalah, justru bukan musisinya tapi adalah elemen-elemen pendukungnya, sepertinya contohnya, tim produksinya, kru-krunya kayak gitu. Hmm. Yang apa namanya, penghasilan utama itu memang bergantung dari operasional, keberlangsungan dari, apa ya, kegiatan aktivitas, live music gitu. Jadi band-band ini misalnya kalau misalnya lagi live, lagi konser, lagi tour, atau lagi ada event, nah itu mereka kan yang faktor pendukung ya, justru menurut gua adalah faktor paling penting ya, kru-kru atau tim produksi ini. Mereka yang mempersiapkan peralatannya, udah siap digunakan sama musisinya, si sound engineer, apa namanya, kayak juru tata suara, di lapangan gitu, kita menyebutnya sound engineer kan. Atau tim produksinya, mulai dari runner atau, teknisi kru kayak begitu. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya yang terimbas, yang terkena dampak imbas paling ekstrimnya itu mereka, karena kalau musisinya sendiri sih menurut gua masih bisa, masih bisa menanggulangi ya, dan artinya mereka masih bisa cari cara untuk cari penghasilan lain. Banyak teman-teman, selama pandemi kemarin banting setir ke kuliner, bikin makanan dijual ke teman-temannya, atau band-band atau teman-teman lain yang ngegenjot produksi merchandise untuk dijual kayak gitu. Eh, Sebenarnya juga kalau daya beli sih menurut kita masih ada ya, dari, dari pasarnya, dari konsumernya gitu, karena sebenarnya walaupun, penghasilannya mungkin kepotong atau berkurang, tapi, untuk terutama untuk target marketnya band-band atau musisi ini yang kebanyakan datang dari kelas, middle class ke upper middle class lah ya, itu Hmm. daya beli masih ada, mereka justru banyak uang jajan yang nggak kepake gitu, menurut gua. Iya, iya. Jadi, masih ada bisa beli merchandise-nya, masih bisa beli ini itu gitu. Tapi yang kayak gue bilang tadi, eh, elemen partikel yang paling baik kena imbasnya itu dari, tim produksinya sih menurut gue, kru-kru dan, tim produksi panggungnya kayak gitu. Oh. Iya sih Mas, karena kemarin saya sempat juga kan lihat di YouTube channel kan memang kalau di YouTube itu kan meskipun kita nggak ingin lihat tiba-tiba nongol gitu kan. Nah, saya lihat Nah, ada satu artis yang dia itu terkenal di Indonesia. Dia bilang bahwa dia mengalami semacam pergulatan apa ya, pergulatan ketidakenakan atau mungkin semacam pergulatan moral juga bahwa dia selaku seseorang yang memberikan pekerjaan ke manajemennya, dia nggak bisa ngasih apa namanya makan, maksudnya nggak bisa ngasih salary tiap bulan gitu loh. Nah, kalau di lingkaran Mas Eka sendiri fenomena kayak gini ada juga nggak sih Mas, semacam kayak teman-teman musisi yang juga mengalami pergulatan psikologis itu tadi? pergulatan psikologis ya. Kalau menurut gua udah pasti ada sih, udah pasti ada itu, apa, pengaruh atau dampak ke mentalnya, psikologisnya itu udah pasti ada. Dan juga kembali lagi gue ingetin, ini nggak cuma untuk musisi aja, ke semuanya juga pasti, ke semua lini bisnis, perekonomian, pelaku pekerja, pelaku bisnis itu pasti ada. Tapi in particular kalau untuk musisi itu, ini musisinya, kita ngomong musisi ya. Yes. Kalau buat musisinya sih, eh, terutama mungkin yang benar-benar bertumpu dan berprofesi sebagai musisi profesional itu, yang jelas tekanan untuk bagaimana menghidupi, perekonomian keluarganya, Hmm. nafkah gitu ya. Yang terutama udah punya keluarga, udah punya anak, istri, dan, gimana mereka menjaga, expenses atau pengeluaran bulanannya kayak begitu. 2 tahun itu kan bukan waktu yang bentar ya. Eh, Iya. Kita ngomongin tentang, monthly expenses, pagu bulanan yang harus mereka persiapkan, itu udah 12 bulan kali 24 bulan yang mereka harus hadepin. Dan ini kita ngomongin, 2 tahun yang kemarin ya, karena ke depan juga kan, Iya. ke depannya belum 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 ada kepastian juga, walaupun udah ada, Iya. pergerakan, panggung ya sedikit ya untuk musisi. Tapi kita ngomongin 2 bulan ke belakang, 24 bulan nyiapin uang dapur dapur bulanan itu nggak
bukan masalah gampang dan bukan masalah kecil gitu. Jadi udah pasti ada impactnya ke mereka, stres udah pasti, depresi udah pasti. Banyak teman-teman gue ngejual-jualin barang-barangnya dari peralatan, perabotan. Eh, itu juga ngebuka challenge, apa ngebuka bisnis baru kayak gitu. Jadi imbas yang udah pasti kerasa ke mental terutama stres dan depresi. Pasti. Stres itu kan terjadi kalau misalnya um, ada tekanan nggak ada jalan keluarnya, kayak gitu. Hmm. Apapun itu kondisinya. Uh, dan depresi adalah kondisi di mana apa yang kita harapkan nggak terjadi gitu. Nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi kita, jauh dari ekspektasi kita, hence we become depressed gitu. Jadi udah kondisi ini yang udah kejadian ke teman-teman. uh, itu yang gue perhatiin sih, gue sebenarnya nggak apa namanya, nggak berhak secara penuh untuk mewakili teman-teman yang lain musisi yang mengalami depresi dan stres tadi, karena gue eh, notabene masih statusnya 2 tahun kemarin tuh masih pegawai, masih kerja Hmm. full di sebuah perusahaan corporate advertising kayak Hmm. begitu. Dan kebetulan perusahaan gue kemarin juga nggak ada pemotongan gaji, nggak ada layoff pegawai, Hmm. walaupun um, load kerja jadi berlipat-lipat ganda lagi, jadi lebih berat, itu juga berpengaruh Iya, ke gue kayak gitu. betul. Pitching gue kebetulan di sebuah perusahaan advertising periklanan kreatif, di departemen kreatif sebuah departemen agensi periklanan. Hmm. Pitching untuk mendapatkan klien baru tuh datang silih berganti, kerjaan yang ada jadi berlipat ganda kayak Hmm. gitu. Jadi gue aja terkena imbas ya, gue jadi marah-marah ke istri. Jadi dan jangan salah loh, work from home itu nggak menjamin kalau kerja kita lebih ringan dan jadi lebih santai atau relax. Justru menurut gue, Yes. kalau gue sebagai pegawai kantoran itu malah mengaburkan Batas jam kerja, kerja jam kita. kerja. Yes. Iya, gue masih ada di mana jam 12 malam masih dikejar-kejar klien minta revisinya kayak gitu. Hmm. Jadi um, diputar balikan deh, semua dijungkir balikin. Hence itu kenapa ada istilah new normal. Hal-hal yang Hmm. tadinya tidak normal jadi dinormalkan selama Hmm. pandemi kemarin Hmm. kayak gitu. Kalau dari apa band Mas Eka sendiri, The Branders bagaimana Mas menyikapi situasi perubahan the new normal gitu loh? Karena kan wanting or not, kita, maksudnya di sektor musik sendiri ya kan, misalkan nih Hmm. Facebook launching satu platform baru di mana konser itu udah bisa dilakukan secara online lewat platformnya mereka. Nah, dari teman-teman The Branders sendiri bagaimana Mas menyikapi situasi perubahan ini? Apakah semacam sudah dipersiapkan strategi seperti itu? Kalau nyiapin strategi sih nggak ada yang bisa disiapin, kita nggak ada yang nyangka keadaan bakal seburuk ini gitu kan. Cuma yang bisa kita lakukan adalah kemarin kita secara regular ngumpulin eh, nyumbang dari kita, dari personil, Hmm. dan juga patungan sama kasnya, uang kas band, Hmm. untuk nyumbang ke kru-kru kita aja. Dalam artian tim-tim produksi, tim produksinya di Brandas, kru gitar, Iya. teknisi drum, dan memang itu juga terjadi karena mereka sendiri yang sampai ngontek kita, bang, tolong bantuin gue dong, kata gue, cuma buat bulan ini aja nih buat ngasih makan anak gue, gitu. Minjem dulu deh Hmm. gitu, 200-300 ribu nanti gue balikin kalau misalnya udah ada rezeki lagi. Ya kita berkeputusan, udah kita patungan semua anak-anak, kumpulin, ambil dari uang Hmm. kas, kita kasih ke mereka, udah nih buat lo, yang bukan ini, kita ngebantu bukan sifatnya bukan pinjaman, jadi buat lo semuanya. Dan kita lakuin regularly per 3 bulan gitu. Itu at least the best that we could do Hmm. gitu. Hal yang paling bisa kita lakuin untuk membantu mereka kayak gitu. Kalau ngomongin stres, depresi, itu udah hancur lebur. Kalau gue tahu banget gitu, mereka sering gue ngobrol sama mereka. Kalau kalau menurut Mas Eka nih, ada nggak sih Mas faktor lain selain ekonomi yang mendrive situasi depresi ataupun anxiety ataupun ya stres di kalangan teman-teman musisi? Ada nggak sih Mas selain ekonomi gitu? uh, ada dong, buat kita tuh, at least buat gue ya, Hmm. as a musician, um, waktu dimana kita bisa berekspresi, berinteraksi dengan sesama musisi, atau at least sama teman-teman band gue di saat latihan, Hmm. di saat
manggung, atau juga berinteraksi dengan penonton, bertukar energi di saat live gitu. Terutama band-band rock ya, kayak The Bernardin kan bersinggungan dengan penonton itu penting banget. Kita berinteraksi, resiprokal energi, pertukaran saat lagi live gitu ya. Dan itu direnggut dari kita secara tiba-tiba kayak gitu. Kita nggak ada pengeluaran apa ya, nggak ada sampai ekspresian secara musikal, nggak bisa bermusik, nggak bisa berinteraksi, ngobrol. Sesimpel ngobrol aja deh sebenarnya gitu. Kalau latihan tuh yang bikin enak kan tuh ngobrolnya juga ya sama teman-teman. Iya. Itu nggak ada. Kita stuck di confinement space di rumah kita aja, dibatasin empat dinding secara metafora ya maksudnya. Dan nggak bisa berinteraksi dengan another human being. Gitu. Kita cuma sama keluarga, bukannya sama keluarga nggak cukup ya, itu juga sebenarnya udah rezeki banget, maksudnya keluarga masih sehat, tapi kebutuhan untuk mengekspresikan berkesenian kita, bermusik kita, berinteraksi dengan sesama, atau even more importantly dengan penonton gitu ya, itu hilang menurut gue sih, itu bikin kita important sih kayak gitu. Berarti ini ya Mas kayak lebih ruang bersama sebagai upaya untuk mengaktualisasi diri ya. Karena kan kalau mengaktualisasi diri kan sebenarnya bukan hanya tentang dengerin ataupun cerita kan, tapi kan juga memproses informasi yang itu siapa tahu memang melahirkan gagasan kreatif kan. Bisa jadi bikin lirik gara-gara ketemu teman yang curhat kayak gitu kan ya. Oh iya, udah pasti, udah pasti. Itu juga kita kayak itu tadi, benar kata Gembrang bilang tadi, informasi dan ide itu datangnya justru bukan dari, gue mayoritas bukan dari rumah gitu ya. Kita kebanyakan ketemu dari orang-orang, berada di luar, di sekitar, begitu. Terutama dengan band kayak Brandas, kita ngebawa konsep kehidupan urban gitu, ya gimana kalau kita stuck di rumah terus, idenya mau datang dari mana gitu. Itu gue yakin terjadi juga dengan teman-teman band lain gitu. Yang format rock terutama ya, musik rock itu kan musik yang sangat apa ya, agresif dan responsif, dan sifatnya juga energik, dan pasti butuh feed atau asupan informasi dan momentum dan informasi dari luar gitu, eksternal kita gitu. Dan kita bayangin gini deh, kayak lo punya kucing binatang, walaupun kucing peliharaan di rumah, tapi kita taruh dalam kandang tuh masih berontak dia, pengen keluar. Iya. Sama juga sih menurut gua. Iya ya, karena memang udah kayak bagian apa ya, kalau dulu ada seorang musisi bilang itu tuh kayak orang makan. Jadi kalau nggak ketemu tuh kita nggak ngerasa kenyang, even kita bisa nahan lapar, tapi kita nggak ngerasa kenyang kayak gitu. Ya, gue bisa kasih contoh nih, misalnya kemarin kita di tengah pandemi sempat rilis single Belum Padam gitu di bulan Maret 2021. Itu jujur waktu itu setelah gelombang 1 dan sebelum gelombang pandemi kedua ya, yang bulan Juli kemarin kan sempat mengganas lah gitu. Jadi bulan Maret kita pikir wah ini udah lumayan melandai trennya, maksudnya kasus barunya nggak separah itu. Jadi kita memutuskan untuk bikin live streaming. Dan kita undang beberapa teman yang ikutan jadi tamu di live streaming kita. Kita undang teman-teman dari KPR, kelompok penerbang Rocketler, ada Iga Mas Ardi dari Para Suara, ada Pantura segala macam. Jadi kita undang teman-teman semua di situ. Dan itu kita ngelakuin live streaming cuma sejam, tapi gue inget acaranya dimulai dari jam berapa ya? Dari jam 7 sampai jam 8. Tapi tempat itu baru bisa ditutup jam 12 malam karena 4 jam kita cuma ngobrol aja. Ngobrol, iya. Karena kangen gitu, kangen ngobrol gitu. Iya. Cuma yang ngobrol aja, ngalur ketawa tiwi kayak gitu kan. Tentu saja kita di ruang terbuka dan menjaga jarak. Tapi ya itu 4 jamnya dihabisin cuma ngobrol ketawa ketiwi. Gogon, gosip underground, kayak gitu kan, tuker-tukeran gosip, kayak gitu lah. Stress release gak sih Mas? Kayak stress release kan itu?
banget banget kita di ujung pembicaraan tuh kayak nah, kita kita ternyata ini banget yang kita kangenin ya kayak gitu. Hmm. Eh, cuma sekedar ngobrol bego-begoan aja nggak ada gunanya, bukan nggak ada Iya. gunanya juga sih kalau kata anak-anak lawless nggak berfaedah obrolannya. Saya Tapi itu yang ini bikin kita senang gitu akhirnya. iya, kebetulan saya dulu juga ini Mas apa di lingkaran musik ya, musik indie lah kayak semacam punk kurang lebih. Musik-musik seperti itu kan terkenal ini ya kayak jaim gitu loh satu sama lain buat bilang, aku kangen itu kan kayak satu hal yang aneh kan. Tapi Hmm, justru saya ngelihat karena pandemi itu kayak ekspresi seperti itu tuh gampang banget buat diluapin kayak gitu. ya ya. Jadi eh, nggak ada wadahnya kan gitu, nggak ada tempatnya mau kemana nih gitu. Kita paling masa ketemu-ketemu di Zoom dulu ngeliatin layar kecil kayak gitu. Kalaupun Hmm. ada interaksinya gitu, itu beda banget ya, itu nggak bisa dibeli sih menurut gua ketemu sama sesama sesama musisi, sesama human being. Itu ternyata kita Iya. nyadarin kalau kita tuh makhluk sosial sih. Hmm. Harus ketemu untuk dapet untuk ngerasain emosi. Yes, emosi. Ini Mas, waktu awal-awal pandemi itu, ketika parah-parah, bagaimana caranya merawat ini hubungan sosial dengan teman-teman? Maksudnya bukan hanya dengan teman-teman The Brandels ya, tapi mungkin dengan teman-teman kerja, juga dengan teman-teman yang mungkin hanya kenal, maksudnya kenal di luar perusahaan band ataupun pekerjaan. Bagaimana caranya Mas Eka merawat itu tadi? Em, kita kalau di Berandal sih ya kita waktu itu juga kebetulan kita lagi dalam proses lagi ngerjain album. Jadi kita Hmm. masih dibikin pertemuan rutin setiap hari Minggu, itu biasanya hari Minggu jam 7 Oh. sampai jam 10 malam sampai jam 9, 2-3 jam itu kita membahas Hmm. udah sampai mana nih gitu progresnya lagu, artwork, em, strateginya, sosmed, kayak gimana. Jadi kita Hmm. bikin pertemuan rutin sih berkala kayak gitu. Dan itu cukup cukup menolong kalau buat kita tuh. Gue gak tahu di band-band atau musisi yang lain ya, tapi itu Hmm. yang kita lakuin sih. Karena juga kita memang ya itu tadi lagi dalam proses pengerjaan album. Gue ada band satu lagi namanya Ziggy Zaga. Itu Hmm. berempat dan itu Oh ya. mayoritas personelnya lebih muda, jauh lebih muda dari Belanda gitu. Dan um, kita juga ngelakuin itu walaupun gak sesering The Belanda tapi itu aja kerasa banget walaupun kita cuma mungkin kayak sebulan sekali atau beberapa minggu sekali Hmm. aja eh, momen selama meeting setengah jam sampai 1 jam itu benar-benar nge-refreshing kepala kita banget gitu karena kita ngeliat si siapa gitu lu kok gemukan sekarang ya kayak gitu kita butuh Iya. respon dan feedback itu loh kayak gitu walaupun cuma Hmm. ledek-ledekan atau celah-celahan gitu ya tapi um, knowing that uh, tahu kalau kita masih bisa ketawa aja tuh menurut gue tuh berharga banget Hmm. kayak gitu di meeting-meeting itu di meeting Zoom itu ya Kenapa online. kenapa Mas Eka ini bikin band Ziggy Zaga dengan yang lebih muda? Nggak, saya interest aja sih karena salah satu alasan di SPR ini juga ada ini Mas, ada lingkaran yang dia pemikir sama ada yang penggerak. Nah, penggerak itu memang khususnya teman-teman muda. Nah, itu maksudnya kita satu frekuensi dalam hal itu. Nah, kenapa Mas Eka melibatkan teman-teman yang lebih muda di band Ziggy Zaga itu? Um, kalau sebenarnya gue nggak mencanangkan atau merencanakan gue mau bikin band yang anggota lebih muda dari gue gitu nggak juga sih awalnya di Gizaga itu terbentuk kan tahun 2015 ya itu tepat di tengah jadi sekitar 6 tahun lalu udah lumayan juga lama juga. Tepat di tengah saat saat dimana si Brandas lagi vakum waktu itu lagi Oh. hiatus. Hmm. Jadi gue masih pengen bermusik jadi gue waktu itu lagi kerja di salah satu agensi periklanan di Jakarta ketemu Hmm. sama teman-teman yang juga suka sama musik dan latihan yuk iseng-iseng dan ya Hmm. dari situ saya bergulir ya kayak gitu dan ya kebetulan memang muda-muda gitu. Oh. Ya, ya. Jadi ya bergulir dari situ dan Hmm. gue nggak mau nyanyi lagi waktu itu karena ya buat apa Hmm. nyanyi lagi itu kan maksudnya di Belanda udah nyanyi dan gue pengen pengen ngerasain proses belajar sesuatu Iya. lagi jadi makanya gue milih main bass biar bisa belajar Oh, gitu.
Udah berapa tahun sih Mas kalau dari pertama kali terbentuk The Berandal sampai tahun ini udah berapa tahun tuh? Tahun ini 20 tahun Desember nanti. Berarti Hmm. The Berandal lahir di saat saya umur 7 tahun. Iya, iya. 21. Pejabat, pejabat, pemuda zaman batu kita. Iya, iya pemuda dalam batu. Oke. Oh ya, satu saya mau menyampaikan ke audiens kita malam ini, Mas. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di apa di chat, di kolom chat ataupun di apa katanya teman saya ada portal khusus tuh buat question and answer karena kebetulan saya ini juga manusia goa, Mas. Saya nggak ada sosial media, jadi ini saya harus diajari nih gimana ada Oh, pertanyaan. iya, iya. Di gua sih udah ada Ya. beberapa nih namanya nih. Ada yang nanya. Iya, Kapan Mas. lukisannya ditunjukin? Kadang-kadang Oh, mungkin gua kemarin kan baru aja nongol di YouTube gimana? channelnya si Jimmy, Jimmy Multazam tuh ngobrol Ih, Mas sama Jimmy loh, Mas. Dia kayaknya, ya emang dia nggak bisa juga sih, Mas, tanggalnya. Itu. Gimana? iya, iya. Ya, kemarin baru apa namanya nongol di channel YouTube-nya di ngobrol ngomong tentang fase berkesenian gua dulu. Oh. Jadi kan sempat ngelukis terus mau mau lihat lukisannya dong bang kata gitu. Udah nggak Ada tahu nggak gue Mas naruh di mana. tunjukin dong kalau ada. Udah lupa, udah taruh di gudang itu udah di mana. Ada di rumah sih cuma udah berdebu di mana nggak ngerti tempatnya. Oh berarti ini ya Mas juga suka melukis ya? Dulu dulu kan emang lulus dari sekolah seni dari jurusan lukis. Oh di Heeh. kampus mana Mas kalau boleh tahu? Di University of New South Wales di Sydney Australia gitu. Oh di Heeh. Australia ya itu ya? Ya Oh iya iya iya. Iya. Ambil ini seni gitu. rupa. Ambil iya seni murni jurusan lukis. Oh oke oke. Nah Hmm. ngomong-ngomong soal hiatus nih Mas, gini, pandemi itu kan di satu sisi sebenarnya juga bisa dibilang bahwa kita dipaksa untuk menciptakan hiatus secara dadakan kan, karena ya kita nggak tahu nih tiba-tiba dadak kayak gitu yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, sosial nggak bisa, manggung nggak bisa, juga ekonomi Ya, juga macet. Nah, ya. menurut Mas Eka, bagaimana bisa membangun kembali mood di tengah hiatus yang dipaksakan itu? Membangun kembali mood yang dipaksakan berhenti ini. Iya, Menurut gue se seriskan-riskannya memang untuk keluar rumah sekarang. Gitu ya. hmm. Eh, atau gini deh, mungkin mungkin yang mau ngomongin bukan ini juga sih, bukan solusi juga, tapi Gimana Mas? di dalam eh, kita ngomongin yang kita di mana kita mesti menjaga eh, ngejaga apa namanya protokol dulu lah ya. Kita di Iya. rumah nggak bisa kemana-mana, apa yang kita bisa lakukan di rumah gitu. Itu untuk menjaga gimana kita ngebangun moodnya lagi sih. Menurut gue harus dipaksain untuk melatih skill lo sih. Lo sebagai Oh. gitaris, drummer, bass ataupun apapun instrumennya main piano kayak itu. Justru Hmm. ini kesempatan di mana lo untuk ngasah trade lo, skill lo, kompetensi Hmm. lo kayak gitu. Walaupun bosen gitu ya, tapi ya memang ya mau kapan lagi ini justru ada momen di mana lo bisa masa itu uh, Hmm. lo bisa numpahin ide-ide lo yang udah lama kependam Hmm. uh, terus bang sih mereka mempelajari hal baru kayak gitu karena gue Oh. sendiri akhirnya ternyata kecemplung ke dunia konten-kontenan bikin channel YouTube Hmm. kayak gitu gue Oh. nggak tahu ternyata gue ada skill untuk nge-host walaupun gue dulu sempat jadi penyiar radio tapi jadi host itu atau jadi konten creator itu susah loh. Hmm. Iya, Gue baru nemuin banget gila ya. Mas. Ditodong kamera itu sambil ngomong sambil mengartikulasikan Itu kok apa yang lo akhirnya ngomong Mas itu Eka bisa ya di depan kamera? iya itu ternyata susah loh. Gue salut sih sama blogger-blogger yang follower yang kejutaan dan bisa hidup dari situ dan udah kebiasa ditodong kamera gitu. Karena gue nggak kayak gitu. Dan ternyata tapi setelah dilakuin secara reguler, uh, Hmm. ya ternyata bisa dilakuin walaupun masih kaku ya gue. Tapi ya, Saya nggak bilang loh Mas, saya nggak bilang. ya jadi kayak gitu. Jadi
nanti lo kan bisa ngejutin diri lo sendiri kalau ternyata oh gue ternyata bisa ini. Lo coba belajar online. Untungnya kita udah ada di era di mana kita dimanjain sama teknologi, dibuka Hmm. pintu-pintu informasi, walaupun nggak harus interaksi fisik, tapi informasinya masih bisa terus mengalir gitu. Jadi bersyukur banget sih menurut gua. Lo coba bayangin kalau misalnya pandemi terjadi di tahun 2000-an. Hmm. Belum ada FaceTime kayak Teknologi. begini, belum ada eh, apa ya YouTube, yang ada Hmm. cuma email, yang ada cuma telepon, kayak begitu. Game juga cuma game handphone doang. Gitu. Jadi eh ya di satu sisi memang kita dirugikan, tapi pasti ada kesempatan lain yang bisa kita Iya. explore tuh. Kayak gitu. Ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita buka pintunya. Selain selain konten, apalagi Mas yang maksudnya yang muncul di saat pandemi itu? Ada enggak? Um, kalau gue sih berdasarkan dengan kebiasaan gue ya, dalam artian gue kan bisa dibilang eh, lahir dari generasi yang lebih jauh lebih tua dari yang anak-anak generasi sekarang. Eh, Kemampuan digital itu juga terbatas gitu. Gue bukan yang tipe bisa main bikin konten dan ngedit dan bikin sesuatu gitu ya. Hmm. Tapi gue ada banyak hal yang lagi gue lakuin dan berkaitan dengan kompetensi gue. Contohnya misalnya gue lagi Hmm. bikin, gue lagi nulis buku autobiografi gitu. Soal apa Mas? Uh, Buku autobiografi. Jadi Tentang gue Mas lagi Eka. bikin buku, ya, tentang sendiri gitu ya. Itu udah mimpi lama yang pengen gue bikin dulu. Gue pengen bikin gimana gue Iya. punya buku ya jadi kayak diary atau agenda yang nanti bisa dijual, bisa jadi duit buat gue. Hmm. Oke, oke. Jadi Sudah terbangun ya mindsetnya untuk beradaptasi ya. iya, itu udah lama sih sebelum pandemi juga udah Oh, lagi dalam proses gitu. Tapi justru di kondisi kayak begini ada kesempatan lebih untuk waktu luang buat gue untuk sedikit-sedikit oh sedikit iya. menyelesaikan itu. Gue ada waktu luang juga untuk nyelesain album The Brandas tadi kayak gitu. Terus Hmm. apalagi ya, gue ada waktu lebih banyak untuk eh, olahraga kayak Oh. gitu. Em, Apalagi ya, skill baru sih nggak ada sih, makanya gue kalau gue bukan bukan ke skill baru tapi lebih ke proyek-proyek yang tertunda Oh. gitu. Oke. Mas, ini ada pertanyaan nih. Sepertinya nih dari fansnya The Brandas, dari Adun Kodarisman. Kenapa seni Mhm. rupa selalu beririsan dengan dunia musik? Korelasi apa yang terbentuk di disiplin ilmu yang berbeda ini? Pertanyaannya cukup konseptual ya. Monggo Mas Eka. Kenapa seni rupa selalu bersinggungan dengan dunia musik? Karena ya kalau menurut gue sekarang udah cross platform Cross kok ya, disiplin. udah cross disiplin, udah nggak cuma maksudnya seni rupa juga bisa berkaitan sama busana, fashion, Iya. eh, apa ya, jadi udah berkaitan satu sama lain kok nggak cuma sama musik doang. Cuma mungkin kenapa ke musik? Karena menurut gua musik tuh medium di mana itu lebih intangible. Intangible dalam arti Oh, kata oh, ya. itu nggak dalam berupa bentuk atau benda gitu. Oh, ya. Jadi eh, lebih ke lebih ke itu kan audio ya, Sensorik, audio, ya. Lebih ke suara, sensorik. sensorik, Ya. betul. Jadi nggak dalam berupa bentuk lebih ke gagasan-gagasan lewat lirik dan juga suara kayak gitu. Jadi Hmm. itu butuh apa namanya partikel-partikel pendukung lain yang melengkapi si musik tadi direpresentasikan. Contoh misalnya kalau udah kekumpul satu kumpulan koleksi musik atau lagu-lagu itu kan pengen Hmm. dijual dalam bentuk eh, benda. Bendanya biasanya cakram padat CD atau kaset atau vinyl. Hmm. Dan juga nggak mungkin cuma dijual sebagai bendanya, tapi kita butuh sampulnya, covernya yang dikaitkan dengan apa yang disajikan sama si musik. Jadi makanya biasanya berkaitan sama seni lukis, fotografi, Oh, desain iya. grafis, kan kayak begitu ya. Sedangkan nanti si bandnya perlu difoto misalnya di
apa namanya disajikan direpresentasikan juga di sampulnya. Pasti ntar udah mikirin tentang image, baju apa yang dipakai, dan itu berkaitan dengan busana, fashion. Jadi gitu sih biasanya kenapa deket sama seni rupa kalau musik tuh. Nanti belum lagi ke video klipnya, itu kan udah bersinggungan sama sinema film. Oke. Ini sih Mas, sekilas informasi aja sih, karena memang kalau di keilmuan neuroscience Mas, memang ada penelitian bahwa gelombang suara yang direkam sama indrawi kita itu memang lebih memorable daripada visual. Jadi maksudnya dia makanya karena sangat memorable itu yang dia sebenarnya akan sangat mudah jika dia di cross disiplinkan dengan hal yang lain, memang dia lebih cenderung lebih lentur gitu loh, tapi dia direkam dengan baik di otak. Oke. Iya, iya, ada ininya kok, ada apa namanya, ada pengaruhnya itu juga, makanya gue juga kemarin selama pandemi itu gue sisihin waktu selama sejam di mana gue dengar musik favorit gue cuma untuk mendorong otak gue aja gitu. Musik Kayak apa Mas buat rilis stres ala Mas Eka? Musik apa? Jenis musik apa? aduh banyak banget ya. Tapi gue biasanya itu udah jelas harus yang lebih apa down tempo atau temponya slow dan berkaitan sama mungkin memori-memori gue di masa lalu yang bagus-bagus Oh. kayak gitu. Jadi Tapi kayak with lirik or enggak Mas? Maksudnya dengan lirik atau lebih instrumental? campur-campur. Ada yang lirik, ada yang instrumental kayak gitu. Tapi yang jelas ya itu tadi kayak lo bilang punya efek untuk menenangkan pikiran secara psikologis dan mental gitu ya. Jadi lagi begitu Iya. dengerin kultura misalkan enggak juga ya. Jadi tambah ruwet gitu. Eh, jadi gue ya biasanya berkaitan sama yang masa muda gue sih, muda yang slow dan menyenangkan gitu ya. Gue suka sama Cocteau Twins dulu kemarin, ada band dari Inggris, Inggris apa Scotland ya? Inggris. Yang dulu gue lagi muda tuh sering banget gue dengerin dan akhirnya karena kemarin sumpah gara-gara kerjaan akhirnya gue dengerin itu lagi biar nggalin pikiran gue karena musik itu benar-benar menenangkan pikiran banget. Iya sih Mas, saya sepakat sih. Ya, beruntunglah teman-teman yang berada di lingkaran musik karena menjadi bagian untuk menenangkan orang lain gitu loh Mas, kalau di lingkaran musik. Iya, menurut gue sih nggak harus di lingkaran musik ya, maksud gue Iya, sebagai tapi support tetap aja akan gitu ada kayak. Mas, walaupun dikit. Iya. Oh iya, kontribusinya gitu ya maksudnya. Iya. Oh. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Gina. Apakah musisi dapat memiliki peran untuk meningkatkan keadaan di Indonesia, khususnya pasca pandemi? Mungkin ini kali ya, peran musisi pasca pandemi itu bagaimana Mas Eka melihat itu? Monggo. Peran musik di masa pandemi itu Pasca pandemi Mas. pasca pandemi ya. Ya. Sebenarnya juga sekarang belum bisa dibilang pasca ya, tapi Ya. menurut gua apa yang kita bisa lakuin adalah um, gimana ya? Ada banyak sebenarnya. Begini, kita udah jelas komoditinya musisi itu musik, gitu kan, Betul. yang akan dikonsum sama uh, Benar. targetnya ya pendengarnya lah kayak gitu. Jadi obviously secara nggak sadar pun dari kemarin uh, apa kontribusi kita selama pandemi di mana kita bisa apa namanya kita bisa memperbaiki at least kondisi bikin musik aja. Itu menurut gue udah being produktif itu menurut gue udah sangat membantu banget. Menurut gue kemarin Oh. musisi selama 2 tahun terakhir ini yang terus ngegenjot dan ngerilis single ataupun album atau lagu dan materinya itu udah Iya. ngelakuin udah noble banget udah menurut gue udah noble tuh apa ya di bahasa Indonesia udah mulia banget kok menurut gue gitu. Karena kenapa dengan ngerilis itu nunjukin kalau mereka masih optimis, mereka masih produktif, ngasih inspirasi buat pendengarnya kalau di
gue nggak peduli masa pandemi apa enggak, tapi gue akan tetap musik Hmm. gue akan tetap ngeproduksi musik untuk lo konsum. Bahkan ada beberapa musisi, ada banyak musisi yang membawa pesan optimisme dan positivity dalam Hmm. musiknya. Ya, menurut gue udah ngelakuin itu aja, menurut gue udah mulia banget untuk menghibur ya. Mudah-mudahan pahalanya Hmm. juga banyak. Gitu. Mungkin ini pertanyaan yang ini sih Mas, maksudnya yang saya rasa teman-teman yang ada di sini juga ingin menanyakan ini. Bagaimana tips dan trik Mas Eka untuk tetap produktif? Selama pandemi, Monggo, mau selama pandemi, sebelum pandemi, atau hal-hal yang mungkin sudah disiapkan untuk tetap produktif di hari esok. Gimana Mas? tips and tricksnya sih, gue tuh jujur sebenarnya bukan lahir dari generasi musisi uh, era sekarang Gen Z atau millennials yang punya tools dan punya uh, apa namanya infrastruktur yang udah mumpuni di rumahnya. Dalam artian udah banyak Hmm. Hmm. teman-teman musisi gue yang jauh lebih muda dan jauh lebih produktif karena mereka punya pirantinya, mereka punya Oh. softwarenya, mereka bisa bikin musik lewat laptop, mereka tinggal bener-bener kayak dalam hitungan 10 menit aja tuh udah bisa bikin musik gitu. In Snap Hmm. gitu. Jadi mereka rekam gitar, mereka bikin beat di Pro Tools atau di mana, Hmm. terus mereka mixing mastering sendiri, mereka bisa kolaborasi kirim filenya ke temannya dan mereka bisa tektok-tektokan kayak gitu tiba-tiba dalam waktu in a matter of days harian aja mereka udah jadi lagu dan langsung dirilis di platform sendiri Ya. gitu. Nah, gue bukan lahir dari generasi itu kayak gitu. Hmm. Tapi yang bisa gue lakuin adalah gue itu nggak menggantikan nggak nyetop gue nggak memberhentikan gue untuk tetap produktif gue tetap tulis lirik kayak gue Hmm. bilang tadi gue cukup beruntung atau The Brand Love cukup beruntung di era 2 tahun kemarin kita lagi di tengah-tengah proses apa namanya menyelesaikan album jadi gue tetap ngulik Oh. ngutak-ngutik itu album gue tetap nulis lirik Hmm. gue tetap apa namanya menumpang ide-ide gue di notes gue punya buku notes di mana gue nulis semua lirik gue ide-idenya Hmm. um, pemikiran-pemikiran gue, gagasan gue kayak gitu. Oret-oretnya, walaupun sejelek apapun, cuma oret-oretan doang gitu ya. Gue mesti punya itu, gitu, output itu. Hmm. Dan juga ke teman-teman lain, pasti ada lah ya, gitar kopong aja masih nggak ada sih di rumah gitu kan. Direkam aja, main, direkam di di handphone, nanti dibawa ke Hmm. temennya, ke bandnya, gue ada lagu nih kayak gitu. Itu sih udah menolong banget menurut gue. Jadi tips and tricksnya apa? Simply jangan berhenti aja. Menurut gue. Oh, jangan berhenti. Ber- Berhenti atau stop atau apa ya kayak kecewa atau em, Oh, nyerah itu mesti dihapus sih iya. udah nggak mesti Iya. ada di kamus tuh nggak bisa itu. Kayak gitu. Karena memang ini ya Mas, endurance entah ya ini yang saya amati memang endurance dari generasi itu beda-beda memang. Maksudnya ya memang itu sebuah fakta sosial yang saya amati juga teman-teman di musisi yang eranya Mas Eka itu endurance-nya lebih lebih apa ya lebih panjang lebarnya kayak gitu. Tapi ya Hmm. itu fakta sosial Mas, kita nggak bisa menafikan itu. Iya ya gue juga nemuin itu sih dalam artian begini kita kita ini yang lahir di generasi gue bisa disebut dalam di bawah payung generasi X ya Gen X disebutnya kalau di apa namanya kalau di consumer digital. Kita ada generasi lahir di era dekade 70-an dan awal 80-an. Kalau udah di pertengahan 80-an sampai 90-an kan itu disebutnya millennials itu. Um, Generasi gue itu lahir di tengah apa di tengah dunia yang lagi beradaptasi dari analog ke digital. Kita Hmm. kita ada generasi lahir di mana kita mengenal proses. Hmm. Artian kalau gue mau bikin musik gue harus ke studio latihan gue mesti ngumpulin duit gue mesti cari orang-orang dan bolak-balik studio latihan bolak-balik cari studio Iya. rekaman kumpulin duit bayar bla bla jadi semua yang kita lakukan itu ada prosesnya dan kita generasi yang tahu kalau dalam proses itu ada faktor kegagalan Hmm. gitu. Failure factor itu ada dan harus kita hadapin dan harus kita cari teliti Oh, kenapa gue gagal dan kita lakuin enggak. lagi semuanya dari nol kayak gitu. Oh.
Dikomparasi dengan generasi itu tadi deh milenial yang udah lahir di tengah digital boom. Lahir di Hmm. tahun 90-an udah ada di ambang mungkin bahkan udah ada di era digitalisasi. Atau Hmm. Gen Z yang lahir begitu brojol langsung megang handphone Iya, dan langsung di-shoot, Mas. betul. Mereka udah nggak kenal proses lagi kayak gitu. Hmm. Apa-apa yang mereka mau udah tinggal di satu tekanan button. Ataupun kalau ada itu udah dipercepat jadi Hmm. hyper semuanya. Dan kalau gagal, uh, mereka udah nggak proses di mana mereka meneliti dan memproses itu dan mengkalkulasi, bukan mengkalkulasi ya, untuk di apa ya, untuk dicari lagi penyebabnya apa itu udah nggak ada gitu. Iya. Gue main game kalah ya gue tinggal lagi mulai aja lagi kayak gitu. Iya. Nggak tahu gue di mana gue salahnya atau kalahnya kenapa kayak gitu. Hmm. Gue masuk kerja dan gimana ya, udah gue masuk kerja dan udah di jember ini prosesnya gini 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 gini, dan kalau misalnya Hmm. gue salah gue tinggal cabut aja kayak gitu, tinggal resign dan cari kerjaan lain tanpa pengen tahu Iya. gue kenapa ya, salah gue di mana ya Hmm. kayak gitu. Jadi menurut gue generasi muda sekarang yang lahir terutama di 20 tahun terakhir ini itu rentan banget terhadap tekanan atau pressure Hmm. atau kegagalan. Hmm. Buat mereka Iya. kegagalan itu padahal bukan dilihat sebagai, persepsinya bukan dilihat sebagai di mana gue kesempatan untuk memulai lagi, tapi Hmm. dinilai buat mereka, oh ini ya udah gue berhenti di sini, berarti gue nggak cocok, berarti gue mesti cari Oh, uh, apa namanya, ya gue mesti belok kayak gitu. iya, Jadi jelas. bukannya cari opsi, tapi lebih kayak ya udah gue berhenti di sini dan berarti ini bukan untuk Iya, gue kayak gitu. iya. Padahal kan Obrolan kayak gini iya juga, Mas, bener. iya, kayak gitu. Jadi kita beda, ya benar lu sih, kita ngomongin tentang fakta sosial dan fakta eh, apa ya, beda generasi sih menurut gue. Hmm. Itu. Ini ada pertanyaan nih Mas, penting. Tapi mungkin saya sederhanakan begini. Menurut Mas Eka, konser virtual itu cenderung lebih efisien atau bagaimana? Saya kalau saya sih apa saya juga awam ya. Maksudnya dalam dalam proses konser virtual, apakah pekerjanya, maksudnya pekerja yang terlibat di dalam situ tuh apakah akan lebih banyak atau justru dia akan lebih apa ya membuat pekerja yang terlibat itu lebih sedikit? Monggo Mas, kalau konser virtual saya benar-benar awam nih. Um, Konser virtual tuh efisien apa enggak? Jujur kalau buat dari gue, dari kacamata pelakunya gitu, sebagai musisi itu nggak efektif sama sekali. Ya Apa? mungkin efektif, nggak efektif sih menurut gue. Why? Nggak apa ya. Karena kita butuh, kayak gue bilang tadi, butuh respon dan engagement dan apa, respon respon resiprokal dari si penonton kayak Oh. begitu. Kita butuh kita butuh apa, timbal balik energi dan Hmm. emosi dari si penontonnya gitu, langsung gitu ya, kecuali kalau misalnya lu manggung di luar negeri gitu misalnya, Hmm. atau misalnya kayak bola ada band idola lo yang lo pengen tonton dan dia membuka konser streaming yang nun jauh di sana di Amerika atau Hmm. di Inggris, itu nggak apa-apa ya, lu nggak bisa fisik ke bang sana gitu. Atau ya kondisi khusus kayak kemarin ya pandemi, mau gimana lu nggak bisa ngajak orang Oh iya. untuk berkumpul gitu. Jadi itu satu alasan. Tapi given the choice, dikasih pilihan, apakah menurut gua lebih efektif streaming atau virtual atau live, benar gue milih manggung live lah. Kalau memang Hmm. kondisinya memungkinkan gitu. Kan kita udah Iya. uh, nggak menularkan lagi, um, udah divaksin semuanya kayak begitu. Hmm. Dan jujur gue sih kemarin sebenarnya di Jakarta udah ada, 2 minggu terakhir ini udah menggila sih di sini, kayak Oh udah nggak iya. ada. Oh iya benar, kayak udah nggak ada pandemi kayak gitu. Dan gue agak-agak ngelihatnya riskan juga, tapi ya mau gimana, gue ngerti kekangenannya mereka terhadap Iya. live gig gitu. Tapi udah kejadian sih di Jakarta sih live gig tuh. Oh. Kalau ini Mas, untuk kan tadi tadi di awal kita sempat apa ngobrolin soal kayak
teman-teman yang mensupport pertunjukannya si musisi kayak dari bagian sound engineer, terus kemudian IO-nya kayak gitu. Nah, kalau di konteks konser virtual itu sebenarnya ada juga atau ada tapi berkurang jumlahnya atau tidak ada sama sekali. Ada tapi berkurang jumlahnya. Kayak Gitu. terus apa bagian apa Mas yang berkurang pertama kali dari konser virtual? Em, yang jelas ya kuantitas krunya ya. Kuantitas kru Oh, dan udah pasti juga harga harga rate bayarannya kayak gitu. Kita nggak bisa dibayar, kita nggak bisa menuntut ke si penyelenggara. Kita kemarin udah beberapa kali benar direkrut sama em, kayak rokok sih, perusahaan rokok, terus juga hmm. brand baju atau stasiun TV kayak gitu. Oh, Em, yang udah minta kita untuk tampil live ya. streaming online virtual gitu kan. Dan kita nggak bisa masang harga normal gitu. Karena Dia lebih gimana pun murah ya, juga, Mas? iya jauh ada yang jauh lebih murah, ada yang dikompensasi turun sedikit kayak gitu kan. Karena mereka juga ngelakuinnya nggak ada benefit gitu kan. Mereka nggak si penyelenggara nggak bisa jual tiket, nggak Hmm. bisa nggak iya nggak ada elemen profit yang mereka dapat dari melaksanakan sesuatu itu purely cuma untuk branding aja. Kayak gitu. Makanya mereka nggak bisa dibayar mahal dan kita pun mengerti gitu. Daripada buang nganggur em, apa namanya daripada buang nganggur dan nggak bisa Iya. em, daripada band nganggur dan nggak bisa ini nggak ada penghasilan gitu dan juga akhirnya kru yang kita rekrut pun nggak jadi jadi nggak sebanyak yang biasanya gitu. Iya, Mas, karena saya pikir dinamika seperti itu tuh nanti akan larinya ke ini, bagaimana manusia itu, pekerjaan manusia itu sendiri gitu loh. Karena kan ini juga konsekuensi lagi kan atas ekonomi digital yang Mas Eka tentu berkutat di bidang itu juga kan, bahwa ada pengurangan manusia karena penggantian dengan teknologi dan lain sebagainya itu. Ya ya gitu. Imbasnya sih gitu walaupun masih masih bisa dioperasionalkan bisa kita jalankan tapi nggak sebanyak yang Hmm. seperti biasanya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas dari saya karena ternyata nggak terasa ya udah sejam dan cepet Ya, banget. Oke, gini, saya beberapa minggu lalu maksudnya mendengar lagu terbarunya Mas Eka dan saya sangat surprise karena hampir di setiap kalimatnya itu bicara soal kritik terhadap situasi Indonesia hari ini lah. Nah, ya. kalau saya boleh tanya, tiga isu terbesar apa yang menurut Mas Eka perlu menjadi concern kita bersama gitu, yang itu isu bukan hanya tentang kelompok musik saja, tapi juga isu berbagai macam kalangan dan juga berbagai macam usia. Monggo Mas, tiga aja. Tiga isu yang paling eh, Yang apa yang perlu harus kita perhatikan gitu loh. tiga isu yang paling kita perlu perhatikan ya. Iya. Eh gue jujur sebenarnya udah hampir satu dekade ini cukup terganggu dengan dikotomi agama yang Oh, dimunculkan perbedaan-perbedaan oh iya. apa perselisihan-perselisihan yang didasari dari azas agama. Muslim Oh, dan muslim, maksud gue juga muslim, gue bisa dibilang terlahir dari keluarga muslim. Nggak bilang taat sih enggak ya, tapi maksud gue iya. menghargai, gue Kalau nggak salah cukup yang lirik sorban-sorban itu ya Mas. Kalau nggak iya salah. gue cukup uh, gue diajarin sama orang tua gua untuk sholat untuk sholat 5 waktu dan Hmm. apa namanya beribadah lah gitu ya apapun itu Iya. bentuknya gitu dan gue juga dari dulu nggak cuma sama orang tua tapi lingkungan gue juga diajar untuk menghargai dan bertoleransi terhadap orang yang berbeda agama kayak gitu. Hmm. Tapi semenjak terjadinya momen pemilihan wali kota yang gue ingat dulu, Oh. di mana Joko Widodo itu mulai masuk ke dalam peta politik Indonesia, terus Ah. juga ada Ahok di situ, itu hancur Hmm. lebur, itu benar-benar digoreng dan diadu-aduin Hmm. kalau kita dan bergulirnya juga sampai ke
pemilihan presiden waktu itu I got it. 2014 gitu. Jadi udah nggak sehat sih menurut gue. Udah nggak sehat, apa namanya, kehidupan beragama kita tuh jadi nggak nyaman bikinnya kayak gitu. Makanya itu keresahan gue tumpahin semua di album yang sekarang karena udah ditimbun selama 10 tahun belakangan ini. Itu yang nulis liriknya sepenuhnya Mas Eka ya, atau bebarengan dengan teman-teman yang lain? Berhasil dari album pertama semua liriknya gue nulis. Oke. Jadi itu yang satu itu nih, Mas, yang agama. Lanjut. Ya, itu agama. Kedua, itu tadi lingkungan. Kayak gitu. Kita, menurut gua, manusia Indonesia terutama makin, menurut gua, makin nggak mempedulikan kondisi dari gimana lingkungannya, dan malah makin nggak sadar kalau itu kan tabungan buat kedepannya ya. Kayak gitu. Iya, betul. Tabungan kita untuk nggak cuma sebagai apa namanya, tabungan apa ya, lingkungan hidup tuh jadi devisa negara juga lagi menurut gua. Oh iya. Gitu. Gimana kita ngejaga apa namanya, kehijauannya kita yang berimbas ke nanti apa, penghematan energi kayak gitu. Efisiensi dari operasional ekonominya negara itu, kalau misalnya kita pendekatannya kita ke green living, menurut gue akan lebih murah dan lebih efisien dan lebih beneficial juga buat kita. Cuma kan ada banyak beberapa partikel elemen negara oligarkinya yang udah nggak mikirin itu lagi. Buat mereka, cuan gue mana nih, duit gue mana nih. Jadi udah dibabatin aja semuanya, udah nggak peduli lagi. Jadi yang ketiga, Mas? Ya, ketiga apa tuh ya? Agama, lingkungan. Ayo Mas, satu lagi Mas. Ini tes ini. Ketiga ya, dari ini gue sendiri sih, dari gue penyorakan dari teman-teman gue sendiri, dari gue juga sebagai pelaku pekerja pekerja seni, musisinya itu. Kemarin lagi banyak isu di mana hak cipta dan juga profit dari hak-haknya sebagai musisi itu kan udah dikaburkan. Jalurnya apa yang udah jadi apa namanya, hak intelektual kita udah nggak tahu dikemanain. Terlalu banyak bagan-bagan pemerintahan yang dibikin dan buat dicanangkan buat mewakili kita, tapi ya mana duitnya nggak kita juga. Kayak gitu. Padahal kan di waktu-waktu seperti ini kita butuh banget tuh. Iya, betul ya, Mas. Oke. Ternyata pas Mas, tinggal 2 menit. Mungkin ini closing aja. Ternyata cepet banget ya Mas. Waduh, kayak baru beberapa menit ya. Oke, Mas Eka, terima kasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktu. Nanti ini Mas saya minta alamat, karena kami jadi akhir tahun ini akan meluncing sebuah buku yang merupakan hasil kerja sama teman-teman melihat anxiety ini dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi bukan hanya sosial, tapi juga ada filsafat, biologi, ekonomi juga, komunikasi, dan masih banyak lagi. Nah, nanti saya ingin menghadiahi itu untuk Mas Eka. Oke, Mas, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas. Semoga Mas Eka dan keluarga sehat selalu. Sukses buat The Brandas ya Mas. Thank you Mas Eka. Terima kasih Kemran. Thank you, sehat Mas. Dadah. Dadah.